Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Nah, sebelum saya masuk ke bahasan di pertemuan ini, kita flashback sebentar ya. Jadi, sekarang ini kita berada di pertemuan ke-9 gitu. Jadi, kita sekarang, sebentar ya, saya ganti yang colorful. Teman-teman, kita sekarang ada di pertemuan ke-9 gitu ya. Jadi sebenarnya saya tegaskan dulu untuk di pertemuan 9 silakan teman-teman belajarnya juga disesuaikan dengan materi RPS di pertemuan 9, yaitu penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Jadi PPT-nya masih bergabung dengan materi sebelumnya gitu ya. Nah, jadi di sini saya tadi sempat ngecek gitu ya. Jadi mohon maaf. Nah, untuk yang di sini judulnya memang penyusunan laporan keuangan konsolidasi, tapi ternyata materinya adalah lebih dari satu jenis saham. Jadi silakan teman-teman abaikan saja yang ada di pertemuan 9 ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, tetap sesuai RPS, jadi materi yang dipelajari nanti adalah tetap masih di PPT ini, gitu ya, karena kebetulan tidak dipisahkan, gitu ya, karena memang masih satu kesatuan tentang transaksi konsolidasi, gitu ya. Jadi teman-teman tetap pakai PPT-nya adalah PPT yang materi sebelumnya, jadi kalau sudah download, teman-teman tidak perlu download lagi. Nah, ini. Seperti yang saya sampaikan nanti bisa dibuka di slide 22 gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi di pertemuan 9 ini, saya mau flashback sebentar teman-teman gitu ya. Apa ya nih? Nah, saya mau flashback sebentar pertemuan 9 ini gitu ya. Nah, terus materinya ini cukup menarik ya materinya. Nah, sekedar informasi saja, entah nanti kuis atau ujian gitu ya, teman-teman nanti akan komunikasi atau tes kompetensi dengan saya secara langsung gitu ya. Jadi supaya sebelum UTS, ketika UTS teman-teman sudah menggebu-gebu nih belajar cara menghitung bagaimana. Nah, nanti ketika kuis ataupun ketika ujian kompetensi di akhir semester, jadi saya berencana langsung gitu ya tesnya dari face to face karena saya ingin mengetahui bagaimana pemahaman teman-teman gitu ya. Jadi ibarat orang lari itu jangan orang lari kenceng yang penting nabrak tembok gitu ya, yang penting sampai tujuannya, tapi ketika ditanya apa ya kira-kira yang sudah disimpulkan dari pertemuan ini, nah tidak tahu. Nah, nanti kan bahaya kalau seperti itu ya, sayang sekali. Supaya teman-teman harapan buruknya juga lebih mempunyai kompetensi di luaran sana gitu ya. Jadi misalkan ditanya saudara atau mungkin pas wawancara beasiswa atau mungkin nanti ketika sidang skripsi ditanya sedikit kompre atau mungkin pas wawancara kerja nanti ditanya konsep. Nah, kalau sama sekali nggak pernah saya sisipkan hal-hal seperti itu, takutnya teman-teman terlena dengan keasikan yang penting bisa menghitung, padahal konsepnya blas, nggak ada yang nyantol, gitu ya. Nah, itu saya rasa saya butuh sampaikan di awal pertemuan sesudah UTS, supaya teman-teman mempunyai persiapan yang cukup gitu. Oh, berarti saya harus belajar, harus mempelajari, harus belajar menyimpulkan gitu ya. Harus belajar menarik benang merah gitu. Oh, kira-kira ini yang dipelajari apa gitu ya. Saya yang belum tahu ketika mempelajari materi ini menjadi tahu dalam hal apa. Nah, terus tidak bisa dipungkiri kita memang butuh administrasi ya gitu. Karena ketika seleksi apa gitu ya, biasanya ada minimal penilaian.
Nah, saya sampaikan minimal penilaian gitu ya, karena kualitas tetap akan diukur dengan tes-tes lainnya. Jadi di sini saya mengingatkan kembali kehadiran di sini 10% teman-teman, keaktifan 15%, tugas 20%, UTS 25%. Nah, UAS ini lebih besar lagi 30% gitu ya. Jadi keaktifan biasanya akan saya lemparkan beberapa pertanyaan gitu ya, yang tujuannya adalah untuk mengapresiasi teman-teman yang memang sudah belajar gitu. Makanya keaktifan di saya gitu ya, jarang sekali kalau yang bertanya dicatat keaktifan, kecuali misalkan ada agenda kegiatan yang di luar perkuliahan, tetapi itu juga sangat bermanfaat untuk mahasiswa itu sendiri, karena itu sebenarnya fasilitas kegiatan dari UNIF yang dibiayai oleh UNIF gitu ya. Jadi jelas ya, jadi ketika perkuliahan teman-teman saya harapkan sekali memang utamanya ketika pertemuan offline nanti bisa mengisi keaktifan, kita juga komunikasinya dua arah gitu ya. Jadi bukan hanya perkuliahan yang duduk yang penting absen gitu ya. Dosen nerangke mudeng rak mudeng nah, nanti eman-eman gitu ya. Jadi ini saya berusaha download dua, saya cek masing-masing. Nah, saya sampaikan, jadi teman-teman silakan masih pakai PPT yang slide pertemuan 7, terutama di slide 22 gitu ya. Saya mulai sambil teman-teman melihat yang ada di PPT, teman-teman sambil melihat buku acuan kita gitu ya. Jadi bagi saya buku acuan itu memang sangat penting gitu ya. Kalau memang ada yang kepepet tidak bisa, tidak ada uang Bu, misalkan untuk beli satu buku, silakan boleh difotokopi per bab ya. Jadi memang untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya, kita memang harus berusaha sedikit. Nah, sekarang prihatin dulu enggak apa-apa untuk beli buku apa. Nah, ini kan asumsinya opportunity cost, karena nanti akan mendapatkan manfaat di masa yang akan datang gitu ya. Jadi sudah saya ingatkan, jadi memang harus punya buku acuan, tidak harus punya, bisa beli. Kalau tetap enggak ada yang dipinjemi, kakak kelas misalkan, uang juga enggak ada Bu, kalau beli satu buku wes fotokopi ya, per bab. Tapi itu sebenarnya hanya opsi terakhir. Kalau yang menurut saya paling nyaman dan ini juga nggak terlalu mahal ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi silakan harus punya buku karena namanya saja PowerPoint, berarti hanya poin-poinnya. Untuk teman-teman bisa memahami lebih dalam, selain melihat PPT, mendengarkan tambahan penjelasan Bu Retno, nah teman-teman memang sebelumnya harus sudah membaca dulu gitu. Jadi di-highlight lagi, diperjelas lagi dengan oh apa ya yang ada di PPT, oh bagaimana ya penjelasan Bu Retno. Nah nanti harapannya pemahaman teman-teman menjadi lebih besar lagi. Itu ya. Nah, kita mulai saja. Nah, untuk konsolidasi, saya flashback sebentar gitu ya. Nah, supaya teman-teman juga ingat. Nah, konsolidasi itu biasanya perusahaan membeli sebagian saham dari perusahaan yang lain, di mana saham yang dibeli tersebut perusahaannya akan menjadi anak perusahaan. Nah, perusahaan akan mempunyai hak milik terhadap aktiva bersih dari perusahaan yang dibeli tersebut apabila lebih dari 50% gitu ya. Nah, ketika hak pemilikan induk perusahaan terhadap aktiva bersih anak perusahaan itu disebut dengan controlling interest. Nah, tapi kalau anak perusahaan disebut minority interest. Nah, ini saya menjelaskannya di halaman 315 rangkuman. Teman-teman bisa di-highlight di situ. Jadi ketika nanti kita tanya jawab, teman-teman juga cepat responnya gitu ya. Nah, apabila kita membeli harga pokok di atas dari nilai buku itu nilai dasar dari investasi tersebut, maka akan disebut kelebihan harga pokok di atas nilai buku, ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya excess of cost over book value, gitu ya. Pokoknya kalau bahasa Inggris itu memang lebih singkat gitu ya. Jadi tadi kalau bahasa Indonesia KHTDNB. Nah, kalau bahasa Inggris itu excess itu kan kelebihan, of
cost over book value. Berarti cost itu biaya, kita belinya berapa over book value atau nilai buku gitu ya. Nah, di sini di pertemuan sebelumnya karena kita lama libur lebaran, ini saya flashback sebentar. Di sini kita mengenal ada dua metode gitu ya. Metode equity, metode cost gitu. Nah, kalau metode equity itu adalah setiap perubahan ya. Setiap ada perubahan dalam modal anak perusahaan, induk perusahaan itu langsung mencatat gitu ya. Mencatatnya dengan menambah atau mengurangi rekening investasi sahamnya. Sedangkan apabila kita menggunakan metode cost, nah dia hanya akan mengakui pada saat menyusun neraca konsolidasi melalui rekening laba yang ditahan untuk induk gitu ya. Jadi rekening ini dalam neraca konsolidasi dimasukkan sebagai penambah rekening laba yang ditahan induk gitu. Nah, satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa induk perusahaan atau dia yang punya anak perusahaan, dia tidak boleh menampilkan laporan keuangan sendiri gitu ya. Jadi dia memang harus menunjukkan neraca konsolidasi. Nah, apabila misalkan dia tetap pengen menunjukkan laporan keuangannya sendiri yang induk perusahaan tanpa anak perusahaan boleh, tapi itu merupakan informasi tambahan gitu ya. Jadi teman-teman apabila misalkan ambil skripsi, ambil data di IDX atau kemarin sudah misalkan ada mata kuliah yang berhubungan dengan investasi, apa pasar modal atau MKI, manajemen keuangan dan investasi, teman-teman tentunya sudah pernah melihat-lihat oh laporan keuangan perusahaan itu seperti apa. Jadi ketika dia punya anak perusahaan, memang dia harus menampilkan laporan konsolidasi. Nah, anak perusahaan otomatis di laporan konsolidasi di sini akan nampak gitu ya. Nah, yang informasi apa aja sih yang perlu nampak dari anak perusahaan ini? Di antaranya adalah nama, tempat kedudukan, prosentase kepemilikan, prosentase hak suara. Nah, prosentase kepemilikan ini penting sekali karena di sini menunjukkan seberapa besar pengaruh induk perusahaan menguasai tanda kutip dari anak perusahaan gitu ya, pemegang. Oke, sekarang saya masuk bahkan untuk penyesuaian laporan keuangan gitu ya. Ini juga ada dua metode, ada equity metode dan ada cost method ya. Nah, di sini soalnya sama, tapi teman-teman ditunjukkan oh perbedaannya di mana. Nah, soalnya memang sengaja dibikin sama supaya lebih nampak secara jelas oh perbedaannya itu di mana apabila kita menggunakan equity method atau cost method gitu ya. Nah, di sini perlu dipahami teman-teman dulu. Jadi ini adalah neraca ya, neraca kedua perusahaan pada saat awal tahun gitu ya. Nah, ketika akhir tahun datanya tambahan adalah seperti ini gitu ya. Nah, akhir tahun di sini sudah ada keterangan dividen yang dibagikan 50% tunai gitu ya. Jadi dividen yang dibagikan adalah PT Merpati 5 juta, 1 juta, dan seterusnya. Terus informasi tambahan, teman-teman butuh memahami ini. Jadi PT Elang membelinya 2250 dari 2500 dengan harga 15 juta. Nah, membeli ini dari ini. Berarti teman-teman butuh mengetahui dulu, oh berarti dia prosentase kepemilikannya berapa? Tinggal 2250 per 2500 dikalikan 100%. Nah, itu ketemu 90%. Itu ya di sini. Nah, ini sudah ditampilkan. Nah, ketika tadi beli berarti seperti yang kita bahas tadi, metode ekuitas itu langsung dicatat. Berarti kas keluar, investasi ini. Nah, ini menurut saya tidak ada yang ini ya, susah ya. Nah, nanti untuk tanya jawab kita pada saat offline gitu ya. Nah, kita perjelas lagi. Jadi hak atas pembagian dividen. Nah, ini saya rasa juga jelas karena tadi di awal sudah disampaikan bahwa yang 50% tunai, berarti yang 50% lagi masih berupa piutang gitu ya.
Nah, ini bisa dibaca sendiri, teman-teman. Ini juga mudah dipahami, bisa dibaca sendiri. Nah, ini laporan konsolidasi. Nah, di sini teman-teman perhatikan, ini 750 dan 14,5 adalah dari perhitungan teman-teman ini, ya. 750 PT Elang, PT Merpati 14,5. Jadi sudah tidak sesuai lagi seperti rekening di awal gitu ya, karena kita sudah melakukan penyesuaian gitu ya, kas berapa, ini berapa. Nah, ini sama dengan yang di buku. Jadi teman-teman yang sudah baca di buku, harapannya ketika melihat PPT, melihat video ini jauh lebih jelas gitu ya. Nah, jadi kas PT Elang maupun PT Marpati sudah disesuaikan dengan perhitungan yang ada di sini. Nah, setelah itu dieliminasi seperti biasa ya, TA atau AP sebenarnya teman-teman sudah bisa. Nah, setelah itu neraca konsolidasi sudah muncul di sini. Nah, gitu. Nah, untuk transaksinya sama. Untuk membuat jurnal eliminasi ini dari eliminasi ini gitu ya. Sebentar ini saya nggak tahu nyuret-nyuretnya gimana ya. Ntar ya, saya pengen nyuret-nyuret tapi tanpa pakai video misalkan. Nah, ini pakai ini aja. Oke, sebentar. Saya kurang. Ya sudah, kelamaan abaikan aja. Nah, jadi teman-teman ini kursor saya kelihatan ya gitu. Jadi di eliminasi sini 1, 2, 3, 4 nih ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah dikasih nomor. Terus nanti dibuat jurnal eliminasi gitu ya, 1, 2, 3, 4. Tadi ada 4 nomor. Nah, untuk yang 1 itu langsung di sini. Nah, yang untuk 2, 3, 4 dia sudah langsung dituliskan di sini gitu ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahasa Inggrisnya adalah excess cost of book value ya, kelebihan nilai buku di atas harga pokok. Maaf, berarti kebalik. Jadi ini nilai bukunya lebih rendah dibandingkan harga pokoknya gitu ya. Jadi dia investasinya 19,5, ternyata nilai bukunya hanya kurang dari 19,5 gitu ya. Jadi dia belinya ini. Beli itu kan cost, berarti harga pokok. Tapi nilai bukunya ternyata dia lebih rendah, berarti dia terjadi kelebihan nilai buku di atas harga pokok gitu ya. Jadi harga pokoknya 19,5. Kalau ini di total itu ternyata lebih dari harga pokoknya 19,5. Berarti di sini harus ada akun tambahan supaya balance antara debit dan kredit gitu ya. Terus kita lanjut neraca konsolidasi nih, tidak masalah, ini teman-teman perhatikan jumlahnya sama, jadi ketika teman-teman sudah bisa mengerjakan ini, otomatis untuk mengerjakan eliminasi dan menuangkan kembali neraca konsolidasi tidak ada masalah. Nah, terus sekarang saya masuk yang metode biaya atau cost method. Nah, ini untuk soalnya sama gitu ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Perhitungannya beberapa yang disesuaikan tentu berbeda. Nah, supaya teman-teman lebih mudah, nah saya sarankan melihat perbandingan di neraca konsolidasinya. Nah, di sini antara metode equity dan metode cost akan sangat terlihat apabila kita langsung melihat kertas kerjanya. Jadi yang menggunakan metode cost, di sini teman-teman bisa lihat neraca induk perusahaan adalah lebih kecil daripada penggunaan metode equity, metode ekuitas tadi ya. Mohon maaf. Tapi di sini untuk neraca anak perusahaan adalah sama gitu. Nah, karena sini lebih kecil, otomatis yang dieliminasi juga lebih kecil. Karena jatuhnya di neraca konsolidasi sini baik metode ekuitas maupun metode cost hasilnya adalah sama. Gitu, jelas ya. Jadi di sini saya mengajak teman-teman membuat sebuah kesimpulan.
setelah kita bisa menghitung gitu ya, oh caranya menghitung tuh seperti ini. Nah, teman-teman saya ajak untuk menyimpulkan gitu ya. Jadi, oh ketika kita menggunakan metode cost itu neraca yang sudah disesuaikan, neraca yang sudah dihitung ulang dari induk perusahaan itu lebih kecil dan eliminasinya juga lebih kecil. Nah, itu menurut saya relevan gitu ya dan memang relate dengan apa-apa yang kita bahas di depan bahwa ingat lagi kalau metode ekuitas adalah setiap terjadi perubahan tadi ya laba pada anak perusahaan. Nah, induk perusahaan itu langsung menyesuaikan pada investasi saham pada anak perusahaan gitu. Nah, sedangkan apabila metode ekuitas, metode cost, mohon maaf, dia itu di akhir gitu ya. Jadi tidak semua langsung disesuaikan dan tentunya item yang disesuaikan lebih sedikit karena teman-teman bisa lihat uh, ini tadi ya untuk jumlah induk perusahaannya adalah lebih sedikit. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini uh, yang dieliminasi sama 1, 2, 3, 4 gitu ya. 2250, 11, 250, 27, 250. Coba kita lihat sebentar ya. Oh, yang berbeda adalah di item nomor 4 ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Berbeda di item nomor 4, nomor 1 sampai 3 semuanya sama. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, 1 sampai 3 sama, nomor 4 yang berbeda. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara mempelajari, cara mengambil benang merah, cara menyimpulkan sebuah hal yang butuh kita evaluasi lebih dalam seperti itu. Semoga bermanfaat. Nah, ketika teman-teman nanti kita bertemu di perkuliahan selanjutnya, entah tatap muka ataupun bagaimana, saya harap pemahamannya juga semakin dalam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, semangat belajar ya gitu sehingga teman-teman memang upgrade apa-apa yang diketahui sebelumnya dengan adanya materi ini bertambah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.